Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki keistimewaan dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Dengan syafaat beliau, seseorang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bisa membebaskan seseorang dari neraka berkat syafaatnya. Dalam suatu riwayat dijelaskan, ternyata bukan hanya dari bangsa manusia saja yang dapat memberikan syafaat di akhirat kelak. Bangsa malaikat pun atas izin Allah dapat memberikan syafaat kepada manusia. Lantas, siapa sajakah orang yang dapat memberi syafaat itu? Dan siapakah dari bangsa malaikat yang juga dapat memberi syafaat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Orang-orang yang dapat memberikan syafaat. Syafaat yang didapatkan orang beriman atas izin Allah di hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad dan syafaat dari sesama muslim. Syekh Muhammad Ibnu Ali menjelaskan bahwa syafaat itu ada berbagai macam. Ada syafaat yang mutlak dimiliki Rasulullah SAW. Syafaat itu adalah syafaat uzma. Syafaat ini diberikan Rasulullah SAW untuk meringankan ketakutan seluruh makhluk, membebaskan mereka dari kesengsaraan padang mahsyar, mempercepat proses hisab, dan melahirkan kepastian hukum dari Zat yang Maha Mengadili. Rasulullah SAW juga kelak akan memberi syafaat untuk memasukkan umatnya yang terpilih ke dalam surga tanpa hisab. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rombongan pertama umatku yang masuk surga adalah 70.000 orang. Mereka masuk tanpa hisab. Setiap wajah mereka terang bagaikan cahaya bulan di malam purnama. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Selain syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ada juga syafaat yang akan diberikan oleh sesama muslim. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelah orang-orang mukmin terbebas dari neraka, demi Zat yang memegang jiwaku, tidak ada seorang mukmin pun dari kalian yang paling kuat permohonannya kepada Allah di hari kiamat, tepatnya saat diperiksa olehnya, kecuali saat mereka melihat saudara-saudaranya berada di dalam neraka. Mereka mengadu, ya Tuhan kami, mereka pernah berpuasa bersama kami, mereka pernah sholat dan berhaji bersama kami. Disampaikan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenali, maka dihalangilah tubuh mereka dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang beriman yang selalu berbuat baik di dunia, mereka akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka kenali kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, bertemanlah kepada orang-orang yang soleh agar kelak mendapatkan syafaat dari mereka. Bangsa malaikat yang akan memberi syafaat. Bangsa malaikat yang dengan izin Allah dapat memberikan syafaat adalah malaikat Jibril. Dalam kitab Al-Ushfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar dijelaskan bahwa malaikat Jibril atas izin Allah dapat memberikan syafaat kepada manusia. Rasulullah SAW menceritakan bahwa kelak pada hari kiamat, malaikat Jibril berkeliling di atas neraka. Ia terus berkeliling selama 4.000 tahun. Ia mendengar umat Nabi Muhammad SAW berzikir dengan ucapan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Malaikat Jibril pun langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di kaki arsy. Ia memohon agar bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang berzikir itu. Malaikat Jibril berkata, Ya Allah, di neraka aku mendengar suara seorang muslim yang menyebut namamu, Ya Hanan, Ya Manan, sejak 40.000 tahun. Aku yakin ia adalah umat Nabi Muhammad. Kau juga tahu bagaimana persahabatanku dengan Muhammad.
Aku ingin berbuat baik melalui kedudukan Muhammad, berilah mandat syafaat kepadaku. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan malaikat Jibril untuk memberikan syafaat. Ia pun diperintahkan pergi kepada malaikat Malik agar hamba itu dikeluarkan dan diserahkan kepadanya. Malaikat Jibril pun segera menemui malaikat Malik dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Malaikat Malik pun pergi ke neraka dan mencari hamba yang dimaksud. Ia mencari selama 1000 tahun, akan tetapi ia tidak menemukan orang yang dicarinya. Malaikat Malik pun memberitahu malaikat Jibril bahwa ia tidak menemukan orang tersebut. Lalu malaikat Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaporkan bahwa malaikat Malik tidak mendapatkan orang tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk tentang orang yang akan diselamatkan itu. Malaikat Jibril pun kemudian bergegas menemui malaikat Malik dan memberitahu petunjuk yang telah ia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik akhirnya menemukan orang itu dalam posisi terbalik. Ia sudah dikerumuni ular dan kalajengking. Ia dibelenggu dan dipasung. Kondisinya sudah gosong seperti arang. Malaikat Malik lalu menggerakkan tubuhnya sehingga ular dan kalajengking itu berjatuhan. Kemudian orang itu ditarik dan terlepaslah pasungnya. Hamba itu pun menanyakan tujuan malaikat Malik mendatanginya, apakah akan membebaskannya atau menambah siksanya. Malaikat Malik tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang jelas, ia sedang ditunggu oleh malaikat Jibril. Ia diserahkan kepada malaikat Jibril dan dibawa ke kaki arsy. Sesampainya di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu melemparkan pertanyaan kepada hamba itu. Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Hamba itu pun menjawab, benar wahai Tuhanku, tetapi memang aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosaku, oleh karenanya ampunilah aku dengan hak munajat yang kubaca selama 40.000 tahun, agar kau mengampuniku. Hamba tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari api neraka karena syafaat malaikat Jibril. Ia pun dibawa ke surga dan dimandikan dengan air kehidupan dan air Kausar, sehingga tak nampak lagi tanda-tanda penghuni neraka sebelumnya. Kemudian ia masuk surga ditemani malaikat Jibril. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah bangsa malaikat yang dapat memberikan syafaat kelak di akhirat. Ternyata ia adalah malaikat Jibril yang memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita saling mendoakan, semoga kita termasuk orang-orang yang kelak diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.